Sobat Baja, terima kasih selalu setia bersama kami tentunya di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Dan tentu saja senang sekali saya Ceria Fasti bisa berjumpa dengan Sobat Baja dengan topik yang berbeda setiap minggunya. Nah, topik kita kali ini mengenai kolaborasi BUMN dan swasta dalam penguatan rantai pasok baja. Tentu saya tidak sendiri, saya sudah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa. Sudah ada Direktur Utama dari PT Krakatau Baja Industri atau KBI, Bapak Arief Purnomo. Apa kabar Pak Arief? Terima kasih sudah mampir ke studio kami ya. Dan tentunya kita juga sudah menghadirkan, ini dia Direktur Eksekutif IISIA, The Indonesian Iron and Steel Industry Association, Bapak Hari Warga Negara. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih ya sudah hadir di studio kami. Tentunya industri baja ini memang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur dan juga manufaktur di Indonesia. Tentunya dalam menghadapi tantangan global dan juga mendorong kemandirian industri, sinergi antara pelaku usaha negara dan juga swasta menjadi kunci utama. Untuk itu, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dengan slogannya sebagai Mother of Industry, Baja mengukuhkan diri sebagai pilar utama dan penting dalam semua proses pembangunan, mulai pembangunan infrastruktur, otomotif, properti, hingga industri manufaktur. Karena status itu jugalah, industri baja kerap menjadi pusat perhatian serta ikut memengaruhi eskalasi atau turun naik ekonomi nasional suatu bangsa. Dilansir dari laman The Indonesian Iron and Steel Industry Associations, kinerja baja nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam proyeksi terbaru, selama tahun 2025 ini, konsumsi baja diperkirakan mencapai 19,3 juta ton. Nilai ini naik 3,8% dari tahun 2024. Tren positif ini patut diapresiasi mengingat adanya penyesuaian anggaran pemerintah serta kondisi pasar global yang penuh dinamika. Meski ada peningkatan konsumsi, tantangan lain telah menunggu. Ini terkait dengan kapasitas produksi baja nasional yang saat ini diperkirakan baru menyentuh angka 17 juta ton per tahun. Itu artinya untuk pemenuhan kebutuhan domestik saja masih harus mengandalkan baja impor. Peluang itulah yang kini masuk dalam konsentrasi PT Krakatau Steel Persero Terbuka. Sebagai produsen baja nomor 1 di tanah air, Krakatau Steel terus mengembangkan kapasitas produksi dengan target 10 juta ton per tahun. Tidak saja menggenjot produksi, sejumlah strategi yang salah satunya memperkuat reputasi dengan meluncurkan produksi unggulan juga masuk proyeksi. Yang juga disiapkan adalah memperluas pasar dengan menyasar negara-negara Afrika, Eropa, serta Timur Tengah, melengkapi pasar tradisional selama ini yakni negara-negara ASEAN. Tentu saja bukan tujuan yang enteng. Sejumlah aspek akan menjadi tantangan, dimulai dari meningkatnya biaya produksi, persaingan dengan baja luar, sampai pada kebijakan ekonomi dan politik pemerintah. Pada titik inilah kolaborasi menjadi kata kunci. Bagaimana cara Krakatau Steel mensinergikan target-target ini kepada pemerintah, serta bagian-bagian mana yang dikolaborasikan dengan pihak swasta, apa pula peran strategis asosiasi baja dalam industri baja nasional, serta apa saja kebijakan yang akan direkomendasikan? Ya, kalau dari tayangan tadi, kita juga sudah menyaksikan bagaimana kolaborasi yang nyata yang dijalin dan juga inovasi yang dikembangkan dan komitmen bersama yang dibangun demi menciptakan ekosistem industri baja yang tangguh dan berdaya saing. Nah, tentu saja kita akan bertanya langsung nih kepada Pak Arief Purnomo, sebenarnya bagaimana sih kondisi saat ini rantai pasok baja nasional, khususnya dari perspektif Krakatau Baja Industri sebagai bagian dari BUMN industri baja, Pak Arief. Ya. Makasih Bu Ceri yang saya hormati, Pak Hari yang saya hormati, teman-teman semua. Kalau ditanya terkait dengan rantai pasok yang ada di Indonesia, dari perspektif kami di KBI, kami membagi atas dua hal ya, satu hulu dan hilir ya. Hulu lebih mengarah kepada bagaimana membuat iron and steel making, kemudian di hilir kita lebih ke arah rolling dan juga turunannya. Pada perspektif kami saat ini bahwa rantai pasok sudah cukup baik ya, ada di Indonesia, terutama di industri hilirnya ya. Sementara di industri hulu memang kita memerlukan penguatan yang lebih baik karena memang membutuhkan bahan baku yang cukup penting yang harus dipenuhi di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu mungkin Bu Ceri. Oke, nah tentu saja kita juga akan bertanya nih ke Pak Hari. Pak Hari, gimana nih gambaran umum kondisi rantai pasok baja nasional saat ini menurut pandangan IISIA? Oke, baik, terima kasih Kak Ceri. Ya, Pak Arief, izin. Jadi kami dari Asosiasi Besi dan Baja Nasional melihat bahwa rantai pasok besi baja di Indonesia ini
boleh dibilang di produk hulunya ya. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan membagi antara hulu dan hilir. Nah, hulunya ini boleh dibilang utilisasi itu mencapai 90%. Ya. Artinya on the right track ya. Tapi di hilirisasi ya, itu utilisasinya masih di bawah 50%. Dan ini tentu kalau ditanya kenapa ya, karena ini di hilirisasi itu banyak sekali bahan bakunya itu masih impor. Mulai dari bahan baku setengah jadi maupun turunannya. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita, apalagi besi dan baja ini masuk ke dalam 28 produk hilirisasi pemerintah. Nah, kami juga sudah di dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada pemerintah, bahkan dalam bentuk FGD, ataupun dalam forum-forum, ataupun tertulis, bagaimana hilirisasi di industri baja nasional. Karena kalau dilihat bahwa produksi crude steel kita ini kan 17 juta ton setahun. Bayangkan Cina 1 miliar ton. Jadi Indonesia ini jauh. Tapi kalau dilihat dari McKinsey Report ya, bahwa Indonesia ini akan menjadi berkembang di 2050 menjadi negara 4 besar dunia. Proyeksi dari kami itu bahwa produksi crude steel kita akan meningkat menjadi 100 juta ton. Jadi ini yang ke sana. Nah, tentu kita juga ingin bahwa pertumbuhan ini banyak didominasi juga dengan hilirisasi di produk baja, terutama tadi yang menyangkut pertanyaan dari Mbak ini tadi mengenai rantai pasok. Bagaimana produk hilirisasi kita bisa tumbuh, ya kan, sehingga hilirisasinya bagus, pertumbuhannya juga bagus. Nah, kita ingin tahu juga apa saja sih tantangan utama yang dihadapi tentunya untuk memastikan nih ketersediaan dan juga kelancaran pasokan baja di dalam negeri nih Pak Ari. Baik, menurut kami Bu Cherry atau Kak Cherry kalau saya gitu tadi. Gak apa biar awet muda Pak. Jadi it depend on the demand and supply yang ada di Indonesia ya. Jadi pada tadi Pak Hadi sudah sampaikan berapa kemampuan supply kita, crude steel kita, berapa sebenarnya demand kita gitu ya. Dan memang ada selisih yang memang harus kita penuhi di dalam negeri. Dan sisanya memang harus ada impor. Tetapi kondisi saat ini mungkin Pak Hadi nanti bisa menjelaskan lebih detail ya, bahwa impor yang ada ini bukan hanya melengkapi, tetapi malah kemudian memberikan dampak yang negatif dalam tanda kutip kepada kami yang ada di dalam negeri, dikarenakan harga yang relatif sangat rendah ya, sehingga kita tidak bisa atau tidak mendapatkan challenge yang sangat berat ya dalam rangka kita harus menjaga persaingan ya antara kita di dalam negeri maupun produk impor ini. Ya. Kami berharap ini bisa ditangani dengan baik dan kemampuan kami yang tadi yang Pak Hadi sampaikan di hilir maupun yang di hulu bisa memenuhi kebutuhan demand yang ada di Indonesia. Oke, nah tentu kita ingin tahu untuk tantangan sendiri, tantangan utama yang dihadapi di industri baja nasional nih Pak, untuk membangun rantai pasok yang kuat dan efisien apa nih Pak Hari? Oke, jadi memang ada dua hal. Kita mengklasifikasikan apa yang harus kita lakukan di dalam negeri. Ya. Nah, contohnya misalnya begini, bagaimana nilai tambah itu kita bisa dapat dari hilirisasi, yang satu. Kemudian bagaimana barang import yang hampir boleh dibilang mempengaruhi daya saing kita di dalam negeri. Ya. Memang pemerintah sudah ada tuh, ya kan, anti dumping, ya kan, SNI, ya kan, seperti itu. Karena challenging-nya juga tidak hanya di situ, apalagi dunia itu sudah menuntut adanya green steel. Yeah. Menuju green industry, kan begitu. Ini semua menjadi tantangan di kita. Tapi kami sudah mengusulkan kepada stakeholder pemerintah membuat roadmap ketahanan industri baja besi nasional. Jangan hanya ngurusin ketahanan pangan, ketahanan energi. Ayo dong, karena boleh dibilang besi baja ini kan mother of industry, ya kan. Hampir semua industri yang ada turunannya itu memakai produk kita, besi baja. Nah, kalau tidak ada roadmap-nya, ya, karena basically dalam roadmap ini juga membicara iklim usaha di dalam negeri, termasuk juga bagaimana kita penetrasi ekspor keluar. Nanti Pak Arief akan bisa lebih cerita bagaimana market-market yang di perusahaan dipimpin oleh beliau masuk ke market internasional. Nah, ini yang perlu kita punyai, begitu loh. Nah, kemudian yang kedua juga yang harus kita boleh dibilang bukan waspadai lah ya.
Kementerian Investasi itu kan tugasnya membawa investasi banyak masuk. Iya. Ya. Tapi pada saat investasi banyak masuk itu, kebanyakan insentif yang diminta mereka atau yang diberikan itu membuat daya saing kita yang udah duluan itu rendah. Contoh misalnya ada investor mau masuk untuk bikin pabrik besi baja atau turunannya, dapatlah insentif macam-macam. Ada tax amnesty, ada keringanan 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan kita yang udah ada duluan tidak mendapatkan itu sehingga daya saing kita berat. Itu satu. Yang kedua, adanya master list. Jadi pada saat mereka datang, mereka udah bawa master list. Gue mau investasi di sini, tapi ini semua yang gue mau bawa dari negara gue atau dari luar. Termasuk barang-barang yang sebenarnya kita mampu. Nah, ini adalah salah satu fakta yang kita hadapi sekarang. Jadi kita juga ingin bisa berkomunikasi. Kami udah nyampaikan itu kepada Kemenperin. Kemenperin berjanji bahwa akan mengundang Kementerian Investasi untuk duduk sama kita asosiasi untuk bisa mendengar seperti itu. Oke, jadi usaha-usaha tersebut juga sudah dilakukan ya. Yes. Nah, kita akan bertanya juga nih ke Pak Arief, bagaimana sih sejauh mana nih, terutama ketergantungan terhadap bahan baku komponen impor yang masih menjadi hambatan nih, terutama untuk rantai pasok. Oke, baik Kak Cherry. Jadi tadi saya kembali ke yang kami sebut tadi ya, kita split 2, hulu dan hilir dalam rantai pasok industri besi baja yang ada di Indonesia. Nah, yang di hulu dalam arti bahwa kita membuat iron making dan steel making itu memang membutuhkan bahan baku yang sebagian memang ada di Indonesia, tapi sebagian besar juga ada di luar. Ya. Jadi Yang Maha Kuasa sudah memberikan anugerah kekayaan alam, sumber daya alam yang baik di Indonesia. Hanya memang seperti contoh misalnya batu bara gitu ya, memang 70% batu bara yang ada di Indonesia adalah batu bara yang muda ya, yang dia dipakai hanya untuk koks, untuk energinya saja gitu ya. Sementara 30% dalam bentuk cooking coal itu masih banyak yang harus kita import gitu ya. Nah, di hulu seperti itu, jadi memang ada kendala-kendala yang memang harusnya kita akan bisa penuhi di dalam negeri maupun dari luar negeri. Tetapi yang di hilir, yang tadi Pak Hadi sudah sampaikan, untuk semi finish ya, dalam bentuk hot roll coil maupun cold roll coil dan sampai turunan di hilirisasi bawahnya itu sudah relatif sudah cukup terpenuhi oleh yang ada di dalam negeri. Jadi kita akan lebih banyak fokusnya bagaimana supaya melindungi tadi yang Pak Hadi sampaikan, industri hilir ya, dan kemudian di sisi hulu itu memang kita perlu penguatan dari sisi bahan bakunya. Nah, untuk Pak Hadi sendiri, gimana sih seberapa besar nih, terutama dampak dari ketergantungan impor bahan baku tersebut terhadap stabilitas rantai pasok baja dalam negeri nih Pak? Boleh dibilang tadi kalau kita klasifikasi dengan 2 jenis produk hulu dan hilir ya, hulu itu kita memang sudah bisa mendominasi ekspor. 70% itu kita bisa ekspor ya. Tapi hilirisasinya itu impornya tinggi. Bisa sampai 55% di data oleh kita. Produknya ada rinciannya. Nah, tinggal kalau dari kita ya, bagaimana produk impor itu bisa disuplai dari dalam negeri. Ya, tapi ini bicara lagi competitiveness. Karena beberapa negara juga entah bagaimana murah cost-nya gitu loh, ya kan. Sehingga ini juga yang membuat kita oke lah, kita udah ada anti dumping dan lain-lain gitu seperti itu. Tapi menurut kami ya, kalau industri kita ini mau kokoh, maju ke depan ya, semua pihak juga sepakat ya kan, perlu ada kebersamaan bagaimana regulasi juga membantu kita untuk hal itu ya. Contoh kayak Pak Arief nih udah ekspor nih ya kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan market dalam negerinya? Apakah memang harga di luar lebih menarik, ya kan, dengan insentif yang ada, ya, atau bagaimana? Itu satu, ya kan. Dan kemudian produk-produk khususnya, ya. Saya juga pengen nanya nanti Pak Arief, selain Pak Arief produk ada CRC ya, ada CRC. Nah, ada yang lain nggak gitu ya, ya kan misalnya. Nah ini seperti apa gitu loh. Boleh dibilang karena Krakatau Steel ini kan satu-satunya nih BUMN di bidang besi baja nasional kita dan cukup besar. Anak usahanya cucunya bisa 60-an Pak ya. Iya. Seperti itu. Semua Pak ya. Ya kan, jadi cukup banyak gitu loh. Nah kita berharap daya saingnya itu kita punya. Ya kan, baik tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri seperti itu. Oke, langsung saja nih kita lempar pertanyaan ke Pak Arief biar untuk bisa langsung dijawab nih Pak Arief, silakan.
Iya, jadi kami di KBI sendiri, Pak Hari, Bu Cherry, memang produk kami ada 3 yang paling utama, Pak Hari. Dalam bentuk hot rolled pickle oil, kemudian ini sebagian besar akan terkonsum oleh teman-teman konsumen kita yang di otomotif. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua cold roll coil yang full hard gitu ya. Full hard ini lebih banyak pada segmen-segmen infrastruktur, ya seperti misalnya coated steel dan sebagainya membutuhkan suplai sesi full hard dari kita. Kemudian yang soft juga sama, cold roll coil yang soft itu dipakai untuk keperluan-keperluan yang memerlukan kemampu bentukan yang tinggi. Gitu, Pak. Nah, jadi ada 3 yang kami coba support kita lakukan untuk memenuhi domestik dalam negeri. Jadi yang pertama memang kita prioritaskan untuk kebutuhan domestik dalam negeri, terutama untuk yang infrastruktur, Pak. Nah, kemudian atap rangka baja ringan dan sebagainya. Nah, yang kedua sebagian kami coba upayakan mulai tahun ini ekspor, Pak. Kami melihat fluktuasi dolar dan kemudian potensi ekspor yang cukup signifikan yang kita bisa tembus ya. Sebagai contoh misalnya kami sudah 2-3 kali ini bekerjasama dengan konsumen kami, Pak. Coated steel salah satu industri yang ada di Indonesia untuk bisa ekspor ke Amerika. Dan itu sudah 2-3 kali ya kita sudah jalankan. Kemudian baru kira-kira beberapa minggu yang lalu, Pak Hari, kami masuk ke Los Angeles untuk bisa masuk ke segmen drum, Pak. Segmen drum, di mana dari sisi hitungan ternyata alhamdulillah bisa memberikan margin yang cukup signifikan yang itu tidak bisa kita dapat mungkin di dalam negeri. Karena memang kita berharap di dalam negeri bukan kita untung besar gitu ya, tapi kita support industri hilir kita. Kemudian rencana insya Allah, Pak, di awal Juni ini kami akan ekspor lagi, Pak, ke salah satu negara Eropa di Polandia 2.400 ton untuk produk CRC full hard kami. Di bulan Juli nanti sekali lagi, Pak, kami ekspor lagi 2.800 ton untuk kita suplai ke Polandia juga. Jadi ini yang kami coba elaborasi terus supaya potensi ekspor ini bisa berkembang. Dan alhamdulillah tadi ketemu dengan Bu Dirjen Perdagangan Ekspor ya, kemudian dengan Pak Direkturnya, kami sepakat untuk coba masuk ke pasar-pasar yang belum tersentuh seperti Afrika dan sebagainya. Wow, market Ini besar untuk ekspor ya ini. Baik. Nah, kalau tadi Pak Arief juga sempat mengatakan bahwa memang salah satu produk dari KBI ini adalah industri otomotif gitu ya. Siap. Berapa persen sih untuk presentasi otomotif yang menggunakan baja dari Krakatau Steel nih, Pak, di Indonesia dulu? Iya, jadi mohon izin Pak Ari. Ya, jadi kami di KBI sebagai bagian dari Krakatau Steel, kami juga mensupport salah satu perusahaan JV antara Krakatau Steel dengan Nippon Steel, yaitu KNSS, Krakatau Nippon Steel Sinergi, dan mereka konsum produk-produk dari yang sudah kami suplai melalui PT KBI kami gitu, Bu. Jadi hampir sekitar 40-50% itu kita suplai ke mereka, dan mereka juga akan meneruskan mensuplai industri otomotif yang ada di Indonesia, di merek-merek yang sekarang beredar di Indonesia sebagian besar disuplai oleh Krakatau Steel, Krakatau Steel Group. Oke, dan tentunya kita juga ingin bertanya ke Pak Hari. Kalau menurut Pak Hari sendiri, bagaimana sih peran BUMN itu sendiri seperti KBI gitu ya, ini dalam konteks rantai pasok baja nasional menurut ISIA nih, Pak? Oke, kalau menurut kami ya, posisi BUMN tentu ini dalam hal ini Krakatau Steel ya, cukup strategis karena boleh dibilang satu-satunya badan usaha milik negara di bidang industri besi baja kan adalah Krakatau Steel, dan boleh dibilang cukup luas cakupannya. Tinggal bagaimana BUMN ini atau khususnya Krakatau Steel ini bisa agile, kemudian bisa agile, kemudian bisa lebih efisien ya menghadapi tantangan yang ada atau market opportunity market yang ada seperti itu. Nah, kita boleh lihat bahwa beberapa kerjasama telah dilakukan oleh Krakatau Steel dengan Posco Korea ada, dengan Jepang ada, ya kan. Kemudian ada lagi yang lain dengan Tata Steel juga ada, ya kan, seperti itu. Jadi beberapa kolaborasi antara BUMN khususnya Krakatau Steel dengan pabrik besi baja dari negara lain itu sudah dilakukan.
Tinggal bagaimana ke depannya untuk bisa lebih ditingkatkan, karena ada beberapa produk juga yang belum bisa nih disiapkan oleh Krakatau Steel. Saya ambil contoh kayak laras senjata. Itu ada, saya dengar dari Pak Akbar sendiri, ya, ada permintaan dari Pindad, tapi KS belum punya. Nah, dan ini bagaimana? Kalau misalnya kita cari mitra yang spesifik, jadi special steel lah, ya, untuk dibuatkan kolaborasi lagi di sini, saya yakin itu menjadi suatu peluang dan menjadi kondisi yang bagus buat badan usaha milik negara, khususnya Krakatau Steel. Wow, banyak sekali opportunity terbuka lebar gitu ya, demand banyak, tapi bagaimana kita mengolahnya gitu ya. Nah, tentunya untuk Pak Arief sendiri, bagaimana nih KBI untuk melihat potensi penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir di industri baja nasional ini? Ya, terima kasih Bu Ceri. Jadi memang kami melihat Kak Ceri, ini kesalahan besar nih Pak, saya harus salah. Jadi kami melihat Bu, kalau dari sisi hulu hilir, bagaimana kita melakukan penguatan itu harus memang ada kerjasama di semua potensi yang ada di Indonesia ya, maupun dari BUMN maupun swastanya. Kalau boleh kami bilang itu sebenarnya perlu adanya sebuah kerjasama untuk penguatan melalui pentahelix kerjasama gitu ya. Jadi dari pemerintah, kemudian dari sisi masyarakat, kemudian dari sisi dunia usaha yang tadi Pak Hari sampaikan, terus kemudian dari sisi media juga sangat penting, dan terakhir akademisi. Jadi 5 komponen ini bisa bekerja sama untuk memperkuat rantai pasok hulu hilir industri besi baja yang ada di Indonesia. Itu menurut kami. Oke, baik, ini semakin menarik ya Pak Arief, terima kasih banyak. Tapi kita tahan dulu, kita minum dulu sejenak. Setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di podcast. Sobat Baja masih setia tentunya bersama kami di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Dan tentunya kita masih membahas mengenai bagaimana kolaborasi BUMN dan swasta dalam penguatan rantai pasok baja. Masih bersama dengan Direktur Utama PT Krakatau Baja Industri atau KBI, masih ada Pak Arief Purnomo, dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif IISIA, The Indonesian Iron and Steel Industry Association, Pak Hari Warganegara. Dan tentunya kita masih akan bertanya lagi nih, kita mengetahui bahwa kolaborasi antara BUMN dan juga swasta ini menjadi penting dalam konteks penguatan rantai pasok baja. Kalau menurut Pak Arief sendiri, apa-apa saja sih faktor penentu untuk penguatan ini sendiri? Jadi kalau rantai pasok ini kan kita bicara dari melalui input, proses, dan output lah, kira-kira begitu ya. Input ini tadi Pak Hadi sudah sampaikan, untuk terutama yang industri-industri hulu ya, kita memerlukan kolaborasi yang baik antara swasta dan BUMN terkait dengan pemenuhan bahan baku utama yang kita butuhkan di industri hulu ya, di iron and steel making ini gitu ya. Kemudian sisi yang lain adalah bagaimana kita membuka pasar-pasar baru. Kerjasama kolaborasi antara BUMN maupun swasta, tadi yang kami sebutin pentahelix tadi, itu bisa salah satunya adalah membuka pasar-pasar baru di dalam, terlebih lagi di luar, terutama untuk ekspor. Ya. Mungkin itu yang penting. Membuka pasar-pasar baru. Nah, ini bagaimana peran strategis dan juga kolaborasi antara BUMN dan juga swasta tentunya dalam memperkuat nih ekosistem industri baja nasional nih Pak Hari. Oke, jadi izin saya melengkapi Kak Arief. Jadi boleh dibilang bahwa ini menyangkut iklim usaha dan iklim berinvestasi. Ya. Jadi kita ini kalau pelaku usaha pasti bermitra, berkolaborasi, itu udah pasti menjadi kesatuan dari bagian kita gitu loh. Tapi iklimnya ini yang harus disupport oleh pemerintah. Ya, satu boleh dibilang regulasi. Ya, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana Indonesia ini dilirik, khususnya investor dari luar.
Nah, kolaborasi itu udah ada, tidak hanya BUMN dengan swasta, swasta dengan swasta juga kayak swasta nasional kita, anggota kita juga udah berkolaborasi dengan pihak pabrik baja luar juga sudah ada seperti itu. Nah, hanya saja begini, boleh dibilang apa sih contohnya yang kira-kira pemerintah bisa membantu kita dengan iklim? Ya. Satu adalah energi. Pemerintah kan sudah menetapkan HGBT, ya harga gas, ya yang cukup menarik, ya. Cuman satu, boleh dibilang belum semua anggota kita dari anggota kami Asia itu bisa menikmati. Karena apa? Infrastrukturnya, ya boleh dibilang hanya sedikit. Harga gasnya bagus, ya karena ini menyangkut energi ya, bisa lebih murah, ya kan? Apalagi bisa lebih green, ya kan? Tapi infrastrukturnya belum memadai, itu satu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, ya kita juga minta bahwa mau nggak mau semua negara itu bicara proteksi. Apa yang dilakukan oleh Uncle Trump, ya itu adalah memproteksi industri negara mereka, negara US khususnya. Negara yang lain juga begitu. Nah, jadi kita juga pingin bahwa proteksi itu ada untuk kita, industri yang ada yang sudah berjalan untuk tumbuh, untuk growing. Nah, ini kalau bisa dilakukan, ya satu proteksi itu bukan hanya sekedar melindungi dari dumping, ya tadi boleh dibilang, ya tadi juga Kak Arief sudah menyampaikan gitu loh, ya bahwa banyak sekali produk yang masuk itu entah gimana dia punya SNI, padahal gelondongan masuk utuh. Nah ini tentu kita minta ada proteksi di situ, karena ini untuk melindungi industri dalam negeri, jangan sampai industri barang-barang dari luar itu yang boleh dibilang jangankan setengah jadi full, terus ada SNI cap, ya kan, beredar di masyarakat. Ini kita sering menerima laporan itu. Nah, memang pemerintah udah ada satgas anti dumping dan lain-lain, ya kan, SNI juga sudah ada. Kita berkomunikasi juga dengan mereka bisa, tapi actionnya yang boleh dibilang kita juga pingin cepet, kan gitu, dan terjadi koordinasi karena boleh dibilang misalnya kita berinduk kepada Kemenperin, tapi ada instansi lain yang juga terlibat, mulai dari bea cukai, mulai dari perdagangan, mulai dari lain-lain seperti itu. Nah, jadi kami ingin mengusulkan bahwa kolaborasi antara BUMN dengan swasta itu akan bisa terjadi dengan sendirinya, tapi pemerintah juga membantu dengan iklim usahanya, iklim investasinya yang menarik seperti itu. Dan sekali lagi jangan juga kebablasan kayak tadi kami bilang, yang baru-baru dapat privilege, dapat karpet merah. Kita yang lama gitu ya, nah, ini yang bersaing dengan yang baru-baru juga akan sulit seperti itu. Nah itu dia. Jadi kita lihat juga tadi bagaimana proteksi dari pemerintah itu penting sekali ya. Betul. Untuk melindungi tentunya semua berproteksi, mau pemain lama maupun pemain baru begitu ya. Oke, sekarang saya ke Pak Arief. Mungkin Pak Arief bisa jelaskan nih gimana sih bentuk kolaborasi dan apa saja yang sudah atau sedang dijalankan oleh KBI terutama untuk pihak swasta nih Pak. Oke, baik, terima kasih, ini pertanyaan menarik nih Kak Cherry. Jadi saya balik ke yang tadi, kalau kita bicara rantai pasok supply chain, maka kita bicara input, proses, dan output. Proses memang domain kami, memang di pabrik, tetapi input dan output, ya, ini yang bisa menjadi bagian berkolaborasi antara kami KBI dengan rekan-rekan terutama di swasta. Nah, sebagai contoh, untuk yang terkait dengan bahan baku, nah, kami melakukan long term supply agreement ya, bersama dengan rekan-rekan yang ada di dalam negeri, ya, penguatan yang ada di dalam negeri, mereka punya rantai pasok yang cukup baik ya buat kami untuk bisa memenuhi kebutuhan bahan baku kami setiap bulannya, gitu ya. Jadi ada beberapa perusahaan ya, anggotanya Pak Kak Hari itu yang kemudian ber-LTSA dengan kami, sehingga dengan demikian kemampuan supply domestik to domestik ya dari teman-teman rekan-rekan di swasta ke kami itu kita bikin long term supply agreement. Itu di bahan baku ya, sehingga HRC hot rolled coil bahan baku kami terpenuhi dari dalam negeri. Kemudian yang menarik adalah yang untuk market. Market kami bekerja sama dengan rekan-rekan swasta juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri first, habis itu baru kemudian kita ada potensi untuk melakukan ekspor. Seperti tadi yang sebagai contoh, kita bisa tembus pasar Uncle Trump tadi itu yang sulit tadi, ternyata kita bisa bersaing Pak Hari
dengan mereka dari sisi kualitas, kemudian yang kedua dari sisi harga. Dan kita masih dapat cuan dari situ gitu. Nah, ini bukti bahwa kekuatan industri besi baja nasional bisa bersaing di tingkat internasional. Dan Ekspor berikutnya ke Amerika masih ada? Masih ada. Wih, Masih ada. mantap. Masih Ya, ada. ini membuktikan bahwa Setiap 3 bulan kita ekspor. tiap 3 bulan ekspor. Dan Tapi tentunya kena 10%. Kenanya 25%. 25%. Masih bisa bersaing? Masih bisa bersaing. wow, benar-benar level survivor yang luar biasa. Nah, sekarang saya ke Pak Hari. Bagaimana nih ISIA melihat potensi dari KBI ini sendiri dalam menjembatani kolaborasi yang tadi sudah dijabarkan? Tadi udah dijawab oleh Kak Arif ya. Walaupun Uncle Trump kasih 25% tarif ya, masih bisa bersaing. Nah, ini yang perlu disupport. Ya. Artinya apa? Marketnya ada, ya kan? Potensi marketnya ada, kemampuannya ada. Tinggal bagaimana meningkatkannya satu. Ya, kemudian yang kedua adalah kayak tadi special steel. Jadi artinya saya nggak tahu, mungkin bukan di tempatnya Kak Arif ya, Siap. tapi di grup KS itu ya. Dan ini menjadi peluang. Apa-apa yang belum bisa diproduksi dalam negeri, KS harus ambil alih. Gitu loh, ya kan? Yang tadinya impor itu KS harus ambil alih. Dan ini bisa dimanfaatkan ibaratnya dengan satu tata kelola niaga besi baja, ya kan? Karena boleh dibilang juga kenapa sih pemerintah punya BUMN di setiap industri? Yaitu untuk mengambil alih terjadinya fair untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi tidak semuanya diambil oleh misalnya swasta atau asing. Apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti itu sih dari saya. Baik. Dan tadi kalau kita mendengar cerita dari Pak Arif bahwa memang KBI ini luar biasa ya, tetap bisa bertahan di situasi yang genting gitu ya. Tapi kita ingin tahu juga apa saja sih tantangan yang tentunya biasanya muncul yang bisa terjalin dalam terutama kemitraan antara BUMN dan juga swasta, dan juga gimana mengatasinya nih untuk KBI? Iya, jadi prinsipnya sebenarnya yang kami terapkan adalah setiap orang berusaha pasti pengen untung gitu ya, Kak Ari ya. Harus cuan ya. Harus ada cuannya begitu. Nah, ini yang kami coba kolaborasikan. Jadi antara BUMN dalam hal ini Krakatau Steel yang diwakili oleh KBI dengan rekan-rekan swasta yang selama ini berjalan, dia dapat cuan ya, kita juga dapat cuan. Jadi kolaborasi yang saling menguntungkan antara kami di pihak BUMN maupun dengan swasta. Satu itu. Yang kedua memang ada problem-problem misalnya terkait dengan agility atau kegesitan, pengambilan keputusan yang cepat. Memang untuk kami yang di BUMN ini kan Pak Hari ya, jadi banyak aturan, prosedur dan sebagainya. Ini yang kami upayakan ya secepat mungkin, sebaik mungkin, tetapi tetap berdasarkan good corporate governance yang ada. Nah, ini kita coba melayaninya dengan rekan-rekan swasta. Jadi ini yang tantangan yang kami hadapi selama ini, tapi insya Allah alhamdulillah kita bisa berjalan sampai dengan hari ini, berkolaborasi dan bisa ekspor bersama. Wah, oke. Dan sekarang saya ke Pak Hari. Tantangan umum Pak yang dihadapi dalam membangun kolaborasi yang setara tentunya dan saling menguntungkan antara BUMN dan swasta, kalau menurut Pak Hari apa? Ya tadi iklim usaha dan regulasi. Ya, jadi saya ingin mengambil lagi sambil ambil contoh, salah satu adalah sumber energi. Di industri kita ini sangat tergantungan terhadap sumber energi. Nah, sedangkan menghadapi 2050 dunia itu udah bicara clean atau green energy. Nah, sedangkan kalau dilihat bahwa sumber energi yang ada di Indonesia itu 85% masih mengandalkan fosil. Jadi boleh dibilang 15% hanya yang dari sumber renewable energy. Ini yang harus di-switch. Ya, karena kita kan nggak mungkin juga mau berindustri sebelum melakukan industri atau kolaborasi, kita bangun lagi pembangkit sendiri. Apalagi renewable seperti itu. Nah, jadi kita juga berharap bahwa iklim ataupun regulasi salah satunya adalah ketersediaan renewable energy ini. Nah, kami juga ingin menghimbau bagaimana pemerintah menjawab ini. Tadi satu, infrastruktur kayak gas, ya kan, udah harganya bagus, ya kan. Jadi kami juga minta pemerintah punya plan yang ada ke arah sana dan bisa dipercepat akan lebih bagus, satu, ya kan. Kemudian yang kedua adalah jenis energinya, ya. Jadi kalau dia energinya itu bisa renewable, ya kan, itu akan mensupport kita untuk bisa bersaing di luar. Karena sekarang kayak Eropa dan beberapa negara udah melakukan cross border tarif mekanisme SIBAM, ya kan, adjustment mechanism. Jadi apa itu ya? Kalau sumber besi atau produk kita ini
belum green, mulai dari renewable energinya ataupun cara membuatnya, ya, itu akan ada tarif tambahan. Ya, dan ini tentu akan menambah cost kita untuk berdaya saing dari yang lain. Jadi dunia itu udah ke arah sana. Nah, memang pemerintah, kemudian juga stakeholder yang lain itu sudah mengkampenkan, ya kan, mengkampenkan ini. Kemudian Kemenperin juga sudah punya pusat industri hijaunya, badannya, ya kan. Nah, tinggal bagaimana ini bisa dipercepat, ya kan? Karena boleh dibilang kalau kita lihat, ya, kami juga menghadiri acara dari World Steel, ya, beberapa pekan yang lalu, ya. Di situ disampaikan bahwa menuju 2050 itu sudah ada beberapa negara yang sudah komit akan ke sana, ya kan. Nah, kami juga berharap nih grupnya Pak Arief, ya, Kak Arief, ya, KS juga ke situ, gitu loh. Beberapa teman-teman swasta udah mulai ke situ, dan memang merubah bagaimana menjadi pure green itu tidak gampang dan costly. Nah, tapi boleh dibilang di internasional itu beberapa pembiayaan yang mengarah green itu udah ada, IFC dan lain-lain. Nah, kami juga berharap tadi satu, ya kan, infrastruktur, kedua iklim usaha, ya kan, sumber energi, sama selanjutnya lagi adalah bagaimana perbankan nasional dimulai dari Himbara itu sudah mengarah kepada pembiayaan yang menuju ada insentifnya untuk menuju green, ya kan. Jadi ini akan memacu pelaku usaha industri tidak hanya besi baja, tapi mengarah ke situ. Ini usulan dari kita. Kira-kira udah sampai ke arah sana belum nih? Sudah, Bu. Jadi sesuai dengan arahannya Kak Hari tadi disampaikan, ya, terkait dengan rencana kami akan ekspor ke Polandia, ya, ke salah satu negara di Eropa. Memang benar kata Kak Hari tadi, adanya CBAM, aturan CBAM tadi, dan kita harus penuhin itu, sehingga dalam aplikasi kami sampaikan memang kami berencana dan sedang dalam progres untuk memasang solar panel di perusahaan kami, di pabrik kami, gitu, Pak Hari. Jadi di atap pabrik plus kemudian daerah area-area yang terbuka, dan itu sangat cukup bagus, ya, menurut kami, cukup luas juga areanya, kami pasang solar panel di situ. Dan itu kemudian carbon kreditnya menjadi punya kita, dan itu menjadi sebuah kredit point yang baik pada waktu kita memenuhi CBAM tadi yang dari yang untuk ke Eropa tadi. Oke, dan tentunya kita ingin tahu lagi lebih detail bagaimana sih kolaborasi sukses antara KBI dan juga ISI, ya. Kita akan jawab setelah yang berikut ini, tetap di Podcast. Sobat Baja, masih di podcast tentunya Krakatau Steel Committed to Transform. Saya masih bersama dengan Pak Arief Purnomo dan juga Pak Hari di sini. Kita masih membahas tadi di segmen sebelumnya, kita ada pertanyaan bahwa apa saja nih kolaborasi sukses yang sudah dijalankan oleh Krakatau Baja Industri dan juga ISI, ya. Nah, kita tanya dulu nih ke Pak Arief. Ya. Tadi mungkin sedikit ada pengulangan, ya, bahwa tadi yang kami sampaikan kolaborasi antara KBI, ya, dengan rekan-rekan di swasta berjalan untuk memenuhi kebutuhan kita untuk produk-produk dalam negeri maupun produk ekspor, gitu, ya. Baik dari sisi pemenuhan bahan baku maupun pembukaan pasar-pasar ekspor ini. Nah, yang menarik memang yang akan kami elaborasi adalah bagaimana kita mulai masuk ke pasar-pasar yang dekat dulu sebenarnya. Jadi gini, Pak Hari, Kak Cherry, dulu KBI ini merajai produk-produk untuk otomotif, HRPO, Hot Rolled Pickle Oil, untuk di Asia Tenggara, Pak. Jadi Singapura, Malaysia, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kami mau elaborasi lagi, bagaimana kita buka pasar-pasar tersebut. Target kami dari 2.600 setiap bulan, kami coba elaborasi sampai 6.400 ton setiap bulannya untuk baja-baja yang bergrade HRPO itu tadi, Hot Rolled Pickle Oil. Dan ini nyambung dengan bagaimana kita memperkuat segmen otomotif yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Ini yang kami lagi elaborasi, dan ini akan bisa berjalan apabila kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari swasta.
Oke, nah sekarang saya ke Pak Hari. Gimana nih Pak, kolaborasi yang sudah dibuat tentunya aja ini bisa, salah satu juga untuk bisa meningkatkan TKDN ya, atau tingkat komponen dalam negeri dalam proyek-proyek nasional. Oke, jadi memang kami ini kan asosiasi, asosiasi produsen besi baja nasional, ya kan, di mana KBI salah satu adalah anggotanya. Nah, program kerja kita untuk merambah kepada kolaborasi yang bisa dihasilkan antara anggota-anggota kita, ini ada salah satu program kerja nyata kita, ya. Ini sekaligus promosi nih, ya kan. Tanggal 21-23 Mei di bulan ini kami mengadakan expo produsen besi baja berkolaborasi dengan produsen besi baja se-ASEAN. Dan boleh dibilang pesertanya itu lebih banyak nih dari mereka yang hadir. Dari alokasi booth yang kita siapkan itu sebagian besar dari mereka dari Southeast Asia yang akan isi. Dan dalam expo itu ada dialog, kemudian ada exponya terus terang, dan ada business matchingnya. Nah, ini adalah program yang kita buat untuk member kita dan juga untuk rekan-rekan yang ada di ASEAN dulu. Nah, kita juga bahkan di dalam acara itu nanti akan ada fakta kesepahaman yang akan ditandatangani oleh kita dengan mereka. Jadi bagaimana ujungnya adalah daya saing ASEAN dulu nih, ya kan? Dan bagaimana kita berdagang sesama ASEAN dulu, ya kan? Saling mengisi. Nah, harapannya adalah dari kita ya bahwa akan ada roadmap antara masing-masing negara member nih yang di ASEAN, tapi nggak tabrakan, tapi bisa saling mengisi, kan begitu ya. Jadi di mana misalnya Indonesia kurangnya di sini, kita lihat Filipina kurangnya di mana, Malaysia kurangnya di mana. Ini yang bisa menjadi kolaborasi peluang nih, tentunya untuk member kita khususnya KBI. Seperti itu. Tadi udah disampaikan oleh Kak Arif, ya kan, mau memperkuat lagi kembali kejayaan zaman dulu nih. Ya, nggak usah muluk-muluk, nggak usah yang baru-baru, tapi kembali ke dulu aja nih, yang di produk-produk untuk di otomotif, which is good, ya kan. Tinggal nanti kita akan lihat ya, akan membantu juga dengan network kita yang punya, di mana sih market-market yang ada khususnya di ASEAN dulu. Seperti itu. Nah, ini kongres nyata. Jangan lupa 21 sampai 23 Mei. Betul. Dan katanya Krakatau Steel juga turut berpartisipasi ya Pak ya dalam pameran tersebut ya. Wajib hadir, partisipasi. Cuman memang boleh dibilang kita ngambilnya di GCC, ya kan. Itu ada dua hall. Nah, hall depan itu diisi oleh rekan-rekan yang ASEAN. Kita ngalah, kita ke belakang. Nah, jadi ini salah satu contoh juga bagaimana insya Allah di dalam forum ini bisa terjadi kolaborasi yang tadi kita harapkan. Oke, baik. Dan tentunya kita akan mengetahui juga nih apa saja sih peran dan juga inovasi terutama dalam digitalisasi ya untuk mendorong kolaborasi yang lebih efektif nih antara BUMN dan juga swasta di sektor baja nih Pak Arif. Ya, mungkin kita ambil contoh saja ya barangkali Kak Cherry. Untuk salah satu program yang kami lakukan di KBI untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen-konsumen kami, itu kami pasang atau kami install di perusahaan kami IBMS. Gitu. IBMS itu adanya Enterprise Performance Monitoring System, di mana kami sebagai manajemen bisa memonitor item per item supply chain dari bahan baku, internal proses maupun market gitu ya, ke konsumen terakhirnya ya. Kemudian dari sisi finansialnya, berapa banyak yang harus kita siapkan untuk bahan baku, berapa efisiensi yang harus kita lakukan untuk proses internalnya, terus kemudian berapa kira-kira cash flow yang akan kita dapat dan akan kita harus keluarkan dan sebagainya untuk sisi finansialnya. Nah, kemudian sisi yang lain bahwa si konsumen ini akan bisa memonitor ya produknya yang dia pesan ke kami, yang diorder ke KBI sudah sampai mana kira-kira perjalanannya dan kapan dia akan bisa terima. Nah, IPMS ini adalah salah satu bagian upaya kita untuk melakukan digitalisasi proses yang ada di perusahaan, gitu ya. Satu itu, yang kedua memang dengan kondisi zaman yang mengarah ke Internet of Things dan sebagainya, ini yang kami akan kolaborasikan dengan rekan-rekan yang di EDP ya, Electronic Data Processing yang ada di KBI maupun di Krakatau Steel, juga dengan bantuan dengan Kak Hari di ISIA, bagaimana kita bisa mulai menjalankan program teknologi dan digitalisasi di
pabrik-pabrik besi baja di Indonesia. Wow, dengan adanya program digitalisasi ini tentunya akan bisa meningkatkan ya, mulai dari produktivitas dan juga tentunya pasar dan juga market digital. Tadi kalau Pak Hari sedikit berbicara tentang bahwa pentingnya support dari pemerintah, apa saja sih kira-kira rekomendasi kebijakan dari ISIA tentunya untuk memperkuat nih kolaborasi antara BUMN dan juga swasta dalam rantai pasok baja nih? Oke. Jadi yang pertama sih dari kami ya, bahwa regulasi ya untuk anti dumping dan SNI tetap ada ya. Dan kemudian juga bahwa TKDN ya kan itu juga tetap ada ya kan. Karena ini bicara ketahanan industrialisasi kita ya kan. Nah, kemudian yang lainnya adalah tadi infrastruktur untuk energi kami telah sampaikan. Kemudian fasilitas keuangan atau perbankan untuk menuju green industry ada di situ ya. Termasuk juga dari PLN, pemerintah mempunyai peran untuk meningkatkan green electricity-nya dia seperti itu ke depannya ya. Bukan juga menganggap bahwa PLTU harus ditutup, tidak ya, tapi ada keseimbangan antara renewable energy dengan yang menggunakan fosil seperti itu. Nah, kemudian kami juga ingin meminta pada pemerintah bersama-sama dengan kita membuat roadmap terhadap ketahanan industri besi baja menuju 2050 misalnya, ya kan, atau minimal 2045 Indonesia emas, di mana menuju prediksi kita adalah produksi crude steel kita, anggota kita itu akan mencapai 100 juta metric ton setahun. Ini luar biasa dari hampir 20 sekarang ya menuju 100 juta, signifikan. Nah, dan bagaimana ini bisa diisi dengan kolaborasi oleh member-member kita tadi, ya baik dengan sesama dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan tentunya pembentukan roadmap ini akan memberikan impact yang bagus buat iklim usaha, terutama di industri besi baja nasional. Oke, itu tadi ya saran-saran kebijakan yang mudah-mudahan nanti bisa disupport oleh pemerintah juga ya. Harus ya. Oke, dan tentunya KBI sendiri bagaimana nih untuk mengintegrasikan antara prinsip keberlanjutan dalam rantai pasoknya, terutama termasuk dalam kerjasama mitra swasta nih Pak? Iya, baik, makasih Kak Jadi. Jadi kami memandang mitra kami ya, salah satunya memang dari yang tadi saya sebutkan tadi adalah dari rekan-rekan di swasta yang menjadi anggota dari Kak Hari tadi. Nah, yang kami jalankan adalah bahwa kami berharap kolaborasi antara KBI sebagai BUMN dengan swasta itu bisa mengisi celah-celah rantai pasok yang ada di Indonesia. Jadi dari mulai ke bahan baku ya, kemudian ke internal prosesnya. Kemudian yang ketiga, untuk paling penting juga adalah bagaimana kita mengisi celah-celah di hilirisasi yang tadi Pak Hari sampaikan. Jadi kami ini kan sebenarnya tidak dihilir betul ya. Kami kan memproduksi CRC, cold rolled coil, di mana itu akan dimanfaatkan oleh rekan-rekan di hilir gitu ya. Misalnya sebagai contoh untuk coated steel, untuk galvanis, galvalum, galvanil itu memang diproduksi oleh anggotanya Pak Hari ini. Nah, kemudian dari situ akan berlanjut lagi sampai ke level yang paling bawah sebagai user. Misalnya untuk bikin kanal C, untuk bikin atap rangka baja ringan, untuk kemudian membuat tempat makan misalnya untuk enamelability itu juga kami salah satu yang kami akan produksikan. Dan itu berjalan terus ya. Kami berharap rekan-rekan swasta bisa mengisi nih hulu hilir ya, dari mulai bahan baku sampai ke hilir, di mana itu dipenuhi oleh kita semua. Dengan demikian maka tidak ada celah atau sedikit celah bagi industri dalam negeri untuk ada potensi masuknya bahan impor ke Indonesia. Sehingga dari ujung ke ujung harapan upstream downstream itu bisa terisi oleh anggota-anggotanya Kak Hari tadi. Sehingga memperkecil potensi adanya impor. Jadi saling mensupport dan juga kolaborasi gitu ya. Oke, nah untuk Pak Hari sendiri, ada nggak sih kira-kira peluang ekspansi pasar regional atau global yang bisa dimanfaatkan melalui sinergi BUMN dan juga swasta? Tentunya banyak, karena boleh dibilang member-member kita termasuk KBI juga, ya itu pasarnya ada di ASEAN. Ya, kita bicara regional, tambah lagi mungkin ASEAN plus Korea plus Jepang lah kurang lebih. Itu
boleh dibilang adalah market terdekat kita, ya kan. Nah, kebutuhan daripada besi baja di tempat mereka, mulai dari hulu ke hilir, itu juga luar biasa. Dan nggak usah jauh-jauh, contoh misalnya Malaysia juga masih import ARC, CRC dari kita, seperti itu, ya kan. Betul. Nah, tapi memang kita juga untuk bahan baku itu juga masih impor. Karena kalau kita bicara crude steel, ya kan, ada contoh misalnya dari iron ore ataupun batu bara. Ini tidak bisa speknya itu di lokal. Kayak Krakatau POSCO itu impor masih, ya kan. Nah, kemudian juga scrap yang berbahan baku scrap untuk teknologi induction juga itu kita juga impor. Karena scrap dalam negeri juga terbatas seperti itu. Nah, jadi tapi menurut saya pribadi ya, atau menurut kami ya, itu tidak masalah, ya kan. Tinggal bagaimana boleh dibilang ekspornya yang kita tingkatkan gitu. Kalau boleh dibilang sekarang ini memang kita udah surplus. 14,8 miliar US dollar itu surplusnya ekspor kita. Mulai dari impor sampai ekspor, which is good. We are on the right track. Ini yang dijaga. Jangan sampai peningkatan peluang yang ada itu diambil oleh serta-merta semuanya oleh pihak dari luar. Kenapa? Karena jangan lupa kita ini negaranya juga adalah satu negara yang sedang developing, ya, artinya pembangunan kita tentu tetap akan ada ke depannya, dan penduduk kita itu boleh dibilang juga termasuk terbesar dunia. Dari berapa besar? 4 besar, 5 besar, kita boleh dibilang berarti konsumen itu ada di sini. Jadi kita tinggal persiapan kita aja untuk siap menyambut hal tersebut ya. Nah, harus optimis. Betul sekali. Nah, kalau untuk KBI sendiri, bagaimana menilai kontribusi sektor swasta dalam menutupi misalnya celah-celah atau memperkuat titik-titik kritis terutama dalam rantai pasok baja? Iya, saya tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Kak Hari tadi. Jadi memang harapan kita bahwa antara BUMN dan KBI dengan swasta itu bisa mengisi semua celah yang ada, termasuk juga yang di hilir terutama ya. Yang di hulu untuk bahan baku memang benar seperti disampaikan oleh Kak Ari bahwa scrap itu nggak mungkin bisa terpenuhi di dalam negeri, pasti akan ada impor gitu ya, karena memang itu sangat dibutuhkan sebagai bahan baku untuk bikin steel making. Kemudian yang kedua, Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan anugerah Kak Ari, di Indonesia itu dengan bahan baku yang luar biasa, tetapi kualitasnya sebagian besar masih di menengah ke bawah. Contoh misalnya tadi iron ore. Iron ore itu hampir 60-70% itu yang endapan, jadi tidak banyak yang primer. Satu. Yang kedua batu bara. Batu bara juga batu bara lignit paling banyak, batu bara muda yang 60-70%. Sementara batu bara yang bituminous atau subbituminous yang dipakai untuk kokas sebagai reduksi untuk bikin iron making ya, bikin besi itu sebagian besar banyak dari luar. Impor masuk. Ya. Itu memang swasta memang nggak masalah, nggak apa-apa. Seperti yang tadi Pak Hari sampaikan. Jadi nanti kolaborasi antara swasta di kita maupun BUMN yang bisa mengimporkan atau yang bisa mengadakan bahan baku tersebut sebagai bahan baku untuk proses berjalan. Tapi yang hilir, ya, yang hilirisasi, yang hilir, kita berkolaborasi dengan teman-teman swasta untuk mengisi celah-celah yang agak tidak memungkinkan si dari komoditi yang dari luar negeri bisa masuk, gitu ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kita CRC misalnya, di bawah CRC itu ada coated itu nanti diisi oleh rekan-rekan di swasta, gitu ya. Terus kemudian sampai ke pembuatan roll formingnya juga harus diisi dari rekan-rekan swasta, dan prinsipnya adalah saling menguntungkan, saling dapat cuan, ya? Saling gitu dapat cuan dan kolaborasi. Nah, terakhir mungkin ke Pak Hari, apa nih harapan ISIA terhadap peran KBI di kedepannya dalam membangun ekosistem baja nasional yang tangguh? Oke, kita tentunya berharap seluruh anggota kita khususnya KBI ya makin kuat di dalam negeri, kemudian penetrasi pasarnya juga di luar negeri makin luas, ya. Dan tentunya apa yang dicita-citakan oleh KBI tadi untuk kembali menjadi produsen special steel khususnya untuk otomotif itu bisa terwujud, ya kan? Dan segera. Dan tentunya kalau member kita khususnya KBI dan BNI maju, kita juga asosiasinya ikut maju, seperti itu. Setuju. Dan tentunya kita ingin mendengarkan juga nih harapan untuk KBI ke depannya bagaimana ya Pak? Siap. Jadi sedikit mengulang tadi,
tadi saya sampaikan terkait dengan pentahelix ya, kerjasama kolaborasi antara pemerintah, akademisi, kemudian swasta ya, kemudian media, terutama media. Ini dalam rangka untuk membuat ekosistem industri besi baja yang sehat di Indonesia, terus kemudian melindungi kami pelaku-pelaku usaha ya Pak Ari ya, melindungi kami untuk bisa berkembang, berjalan. Kenapa? Karena memang industri besi baja itu salah satu jargonnya adalah mother of industries dan menyerap sekian juta tenaga kerja yang ada di Indonesia. Harapan kami, Kak Hari tadi sudah sampaikan, pemerintah memberikan regulasi yang baik, suasana bekerja, suasana berindustri yang baik. Harapan kami seperti itu. Iya, mudah-mudahan bisa juga mendapatkan iklim yang menguntungkan bagi kedua belah pihak ya, maupun dari industri baja dan juga asosiasi. Dan jangan lupa itu tadi, saksikan atau datang ke pameran ISIA ya di tentunya tanggal 21 sampai dengan 23 JCC. Di JCC. Baiklah, kita sudah sampai di segmen terakhir. Terima kasih banyak Pak Arif, Pak Hari. Kita ada segmen terakhir namanya Expression. Langsung, seberapa bajakah KBI? Bismillah, bisa. Woi, oke. Seberapa bajakkah ISIA? Cuan. Woi. Baik, terima kasih banyak Pak Hari, Pak Arif atas waktu dan juga sharingnya. Dan mudah-mudahan teman-teman sobat baja di rumah bisa mendengarkan dengan jelas dan bisa mendapatkan insight baru. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast setiap hari Jumat tentunya di YouTube kesayangan Anda, tentunya di Krakatau Steel Official. Nah, kita ada kenang-kenangan juga tentunya untuk Pak Arif dan juga Pak Hari. Terima kasih banyak Pak Hari. Terima kasih, mohon berkenan untuk menerima. Dan selanjutnya Pak Arif, terima kasih banyak, sukses selalu untuk KBI dan juga ISIA. Baiklah tentunya Sobat Baja, terima kasih atas partisipasinya. Podcast kali ini pamit, kita ketemu lagi di minggu depan. Tetap bersama kami tentunya di podcast Krakatau Steel Committed to Transform.